Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Sandi Pranata dari kelas 11 TKP. Ingin mempresentasikan penyusunan pesan di bidang kehumasan. Proses bidang kehumasan. Seorang humas harus mengerjakan berbagai penugasan komunikasi di sepanjang karir, baik bersifat lisan ataupun tertulis. Beberapa tugas tersebut hanya menjadi rutinitas biaya sehari-hari, seperti sekedar menulis beberapa kalimat di kertas atau mengetikkan pesan email singkat. Beberapa tugas lain bersifat lebih kompleks yang membutuhkan. Sebaliknya, jika kamu hendak meluang waktu dan dapat menciptakan pesan yang dalam bidang efektif untuk tujuan itu, pada situasinya akan diuraikan tentang proses dibagi dalam 3 tahapan utama yang dijelaskan sebagai berikut. 2. Analisis situasi, sifat, perumusan tujuan kalimat, dan mengembangkan profil audiens yang akan mengendalikan pesanmu. Pengumpulan informasi. A. Memilih medium yang tepat. Sesudah informasi terurai, pilihlah metode ini untuk menyampaikan pesan tersebut. Misalnya, pesan tersebut cukup disampaikan secara lisan, tertulis, atau menggunakan media elektronik, atau audio visual. Mengorganisasikan. Sesudah melakukan 3 langkah di atas, kamu siap mengorganisasikan informasi. Caranya dengan memusnahkan gagasan utama, membatasi secukupnya, memilih pendekatan langsung atau letak langsung, dan membuat outline jabatan pokok konten. Penulisan pesan bisnis. Sesudah merencanakan pesan yang mau disampaikan, kamu harus menyelesaikan diri, beradaptasi pada audiens dengan sensitivitas, kepekaan, daya, dan keterampilan, dan berhubungan dengan mereka. Bersikaplah peka pada kebutuhan audiens, antara lain dengan mengaduasi sikap santun, menekan aspek positif, dan menggunakan bahasa yang bebas namunlah hubungan yang kuat dengan audiens dengan menetapkan kredibilitas kamu dan mempromosikan citra perusahaan. Penuntasan pesan bisnis. Berikut langkah yang perlu dilakukan dalam penuntasan yang akan disampaikan kepada publik. Revisi pesan setelah menulis rancangan draft. Antara revisian pesan dengan mengevaluasi konten, meninggal lagi kemudahan dibaca atau readability, serta mengedit dan menulis ulang sampai pesan kamu benar, ringkai, dan jelas. Tata bahasa dari pesan harus benar, tanda bacanya tepat, dan format efektif. B. Memproduksi pesan. Gunaan unsur-unsur desain efektif dan tata letak. Pewasahan yang tepat agar tampilan pesan menarik, bersih, dan profesional. Makna pesan sebelum mendistribusikan. Periksa ulang rencana terakhir untuk memindai kesalahan dan perwajahan pengolahan ataupun kemungkinan problem mekanis lain. D. Distribusikan pesan. Sampai pesan kamu menggunakan medium yang dipilih, pastikan semua dokumen yang file relevan telah berhasil didistribusikan. Semakin sering kamu memperhatikan proses penulisan 3 tahap ini, proses itu akan terasa makin intuitif dan otomatis. Manakala kamu sudah makin akrab proses tersebut, kamu akan membuat pesan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Kamu juga akan lebih mampu dalam membagi waktu untuk setiap tugas. Mengenal audiens. Mendalami materi atau subjek yang akan disampaikan. Menyelidiki medis yang akan digunakan. Pengorganisasian. Cobalah untuk menggunakan tidak lebih dari seperempat waktu kamu untuk penulisan dokumen yang kamu gunakan. Seperempat waktu lainnya makin tersisa untuk menuntas proyek penulisan, sehingga kamu tidak menempati tahapan penuntasan yang
penting seperti melakukan revisi, memproduksi, pemeriksa ulang terakhir atau proof of reading dan mendistribusikan. Tentu saja pembagian waktu ini akan merubah semakin bergantung pada proyeknya. Misalnya, jika kamu menguasai materi yang baru disampaikan, harapan perencanaan mungkin dapat dipersingkat, tidak perlu sampai memakan separuh waktu kamu. Sebaliknya, jika kamu memilih untuk menyampaikan pesan melalui perangkat multimedia yang kompleks, tahapan penulisan penting akan semakin waktu jauh lebih lama, sederhana, semakin penggunaan pesan seketika dan memo internal. B. Kegiatan penulisan pesan di bidang kehumasan. Terdapat beberapa bentuk pesan di bidang kehumasan berikut macam-macam di bidang kehumasan dan cara penulisannya. 1. Penulisan press release. Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat publik relation humas, suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola atau redaksi media massa, radio, surat kabar, atau majalah untuk dipublikasikan dalam media tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.